Dari kisah Isra dan Mi'raj ini menunjukkan bahwa Allah itu adanya di mana? Adanya di atas, di langit, di atas. Ini kan dari ahlul bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Mereka bingung Allah itu di mana. Sampai mereka takwil tentang Ar-Rahman al-Arsy istawa. Sekarang ini Isra Mi'raj jelas ini, hadisnya sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya, bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim mutawatir. Sekarang Isra Mi'raj sudah jelas, diakui enggak oleh mereka itu Isra Mi'raj, Nabi Isra dan Mi'raj. Kalau mereka mengimani Nabi Mi'raj, berarti Allah di mana? Ya di langit. Allah di atas arsy. Dari ini aja udah batal tuh pendapat mereka yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, Allah enggak butuh tempat. Sekarang Nabi Mi'raj ini untuk apa? Untuk menerima perintah. Yang sholat yang 5 waktu dan juga yang lainnya. Berada di langit gitu, di atas langit ya. Karena kan Rasulullah Pak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau melihat zat Allah Subhanahu wa taala atau nanti berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak tersebar seperti itu, Pak ya. Sebagian dari umat Islam menganggap peristiwa Mi'raj itu, Isra Mi'raj ya, itu sebagai dalil katanya Allah itu pokoknya di atas langit begitu. Nah, apakah benar demikian? Hari ini kita akan bahas jamaah ya. Tapi saya ingatkan kembali Pak jamaah. Kita ini Pak membahas menjawab syubhat-syubhat ya dari pertemuan awal ya. Maksudnya poin pertama sampai sekarang sudah poin kelima ini. Tolong diniatkan dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar. Anda bahas seperti ini tuh Pak, itu salah satu cara kita mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Jangan sampai salah mengenal Allah itu. Bahkan mengenal Allah itu hukumnya wajib apa sunnah Pak? Wajib. Bahkan ijma ya, kesepakatan ulama salaf kita, hukumnya wajib bagi kita Pak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan pengenalan yang benar ya. Jangan meyakini Allah berada di langit atau berada di atas aras atau berada di mana-mana, itu salah semua ya. Yang benar apa Pak? Ikuti saya. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari tempat dan arah. Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di bumi, tidak berada di langit, tidak berada di atas arasy, tidak berada di mana-mana. Allah Maha suci dari tempat dan arah ya. Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dijangkau hakikat zatnya. Wallahu a'lam. Baik, kita langsung bahas Pak ya tentang Isra Mi'raj ya. Tapi sebagai muqaddimah Pak, saya akan menerangkan dulu tentang peristiwa Isra Mi'raj ya, gini ya. Yang pertama terkait Al-Isra dan Al-Mi'raj, kita wajib hukumnya Pak beriman serta meyakini betul bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj. Ini saya bawa kitab Pak namanya Nurul Dzolam, syarah kitab Aqidatul Awam. Ya, ini karyanya Imam Syekh Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau di sini menyebutkan yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna Allah Ta'ala akrama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil Isra wal Mi'raj lailan. Ya, terjemahnya kurang lebih nomor 1 itu. Hukumnya wajib Pak, Anda, saya, ya, siapapun umat Islam yang mukallaf tentunya ya, yang sudah balik dan dia berakal, wajib membenarkan adanya Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj itu dalam rangka Allah memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dalilnya apa Pak? Surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya. Itu dalil adanya peristiwa Al-Isra. Ya. Kalau Mi'raj nanti dalilnya yang lain ada. Baik, yang kedua jemaah, ternyata peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj itu kata para ulama, diantaranya Syekh Nawawi mengatakan terjadi tidak lebih dari 3 jam, Pak. Padahal Pak, dari Mekah ke Palestina itu jauhnya luar biasa, Pak. Pernah ngecek nggak di Google Map, Pak? Berapa kilo gitu, Pak? Ya? Pokoknya jauh lah ya, dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu jauhnya luar biasa. Kalau di zaman Nabi itu kalau perjalanan pakai unta bisa berhari-hari, Pak. Iya. Belum Nabi setelah itu naik kan ke atas langit, tembus 7 lapis langit yang jaraknya itu, Pak, ya Allah. Nanti kita sebutkan ya riwayat-riwayat tentang jarak langit 1 dengan 2, 3 dan 4 sejauh apa, Pak. Kalau perjalanan normal itu ternyata jauhnya luar biasa. Tapi dengan kuasanya Allah tentunya, Pak. Dengan kudrahnya Allah, Nabi SAW mampu melakukannya hanya sebentar saja. Sampai dalam hadis itu disebutkan tempat tidurnya Nabi itu kan malam, Pak, itu ya. Nabi SAW tidur, tempat tidurnya masih hangat, Pak. Pas balik itu masih hangat. Ya kayak kita tidur, bekas tidur kita itu kan biasanya kalau dipegang tuh masih hangat gitu ya, masih hangat. Nah, kalau dibiarkan lama nanti dingin lagi kan kasurnya gitu ya, tempat tidurnya. Itu pas Rasulullah kembali, Pak, masih hangat istilahnya, masih hangat ya. Menunjukkan sangat cepat sekali itu peristiwa Isra Mi'raj. Ya Allah, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Nawawi nyebut sampai ada angka 3 jam. Salatu saat au aqall min dzalik kata beliau. Kurang lebih 3 jam atau bahkan lebih cepat dari itu. Yang ketiga, Pak, menurut pendapat yang masyhur bahwa peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj itu terjadi pada malam Senin, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Rajab, 1 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Tapi ini ada khilaf, Pak, ada khilafiyah. Harinya itu ada yang mengatakan Jumat, ada juga ulama yang mengatakan Sabtu, khilaf, Pak. Tapi yang masyhur hari Senin. Bahkan tanggalnya juga, Pak, khilaf itu. Ya. Yang masyhur 27 ya. Terus tahunnya juga ada khilafiyah sebetulnya, Pak. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah ya. Ada juga yang mengatakan 5 tahun setelah diangkat menjadi rasul ya. Tapi yang jelas pokoknya sebelum hijrah lah gitu ya. Angka pastinya tahunnya berapa itu para ulama kita berbeda pendapat. Nah, ini kita ngambil pendapat yang masyhur, Pak, di kalangan para ulama, yaitu 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrahnya ke Madinah. Kemudian informasi yang keempat, Al-Isra adalah perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra, Pak. Jadi ini 2 hal yang berbeda ya. Ada Al-Isra, ada Al-Mi'raj. Kalau ditanya apa itu Al-Isra, Anda jawab, Isra itu ya perjalanan Rasulullah SAW dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu dari Mekah ke Palestina. Itu namanya Isra. Dan waktu itu, Pak, Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat siapa? Jibril. Sebagian riwayat menyebutkan Jibril dan Mikail ya, ditemani oleh 2 malaikat yang luar biasa. Jibril itu Ra'isul Malaikah jamaah. Dia itu pimpinannya seluruh malaikatnya Allah yang ada di alam semesta. Itu Jibril. Mikail itu di bawahnya lah kedudukannya ya. Derajatnya itu di bawahnya. Lalu Jibril, Pak, top nomor 1-nya malaikat lah. Ra'isul Malaikah. Itu menemani Rasulullah dari Mekah ke Palestina. Naik apa, Pak? Naik Mercy. Naik Lamborghini enggak. Dulu Rasulullah itu menggunakan buruk. Nah, buruk ini apa jemaah? Nomor 5 itu. Buruk adalah hewan berwarna putih, Pak. Disebutkan oleh para ulama ya. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Nawawi berdasarkan hadis-hadis atau riwayat, warnanya putih dan hewan ini berasal dari surga, Pak.
ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan buruk ini dari mana? Dari surga dia. Berasal dari surga dan memiliki 4 kaki yang ukuran badannya itu, Pak, antara kuda dan keledai. Jadi tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Kalau kuda ya tahulah kuda segitulah ya ukurannya. Kalau keledai agak kecil lagi ya. Nah, itu ukurannya dalam sebuah hadis itu antara keduanya lah ya. Yes, pokoknya bisa dibayangkan ya, Pak ya. Mirip seperti hewan itu, kuda. Punya kaki 4, Pak. Hewan, dia ini hewan, Pak. Buruk tuh hewan. Tapi, Pak, ini hewan yang luar biasa, Pak. Kakinya ini, Pak, sekali loncat, Pak, ya, melompat, itu sejauh mata dia memandang. Langsung nyampe. Set gitu. Nah, ya Allah. Jadi misalnya buruk itu mau kemana ya? Misalnya dari galaksi mau kemana? Kemana, Pak? Yang jauh, Pak? Ke Bogor. Bogor, ya wis ke Bogor lah ya. Atau yang lebih jauh lagi lah, ke Surabaya misalnya, ujung Jawa Timur ya. Dilihat, Pak. Surabayanya dia lihat dengan matanya, sekali lompat, set, langsung sampai. Allah. Kecepatannya luar biasa. Dan itu kuasa Allah, Pak. Yang menciptakan buruk bisa begitu tuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa ya. Namanya buruk ya. Baik. Kemudian yang keenam, di Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina itu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril ya, yang tadi menemani beliau untuk sholat. Dan, Pak, yang unik adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami. Jadi imam sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Ngimami siapa, Pak? Makmumnya adalah seluruh nabi dan Rasul. Anda bisa bayangkan, Pak, Nabi dan Rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu jumlahnya berapa, Pak? Nabi dan Rasul ya, bukan hanya Rasul, Pak. Ada berapa, Pak? Pernah disampaikan belum? Menurut beberapa riwayat jumlah Nabi dan Rasul itu ya di total 124.000 Nabi. 124.000 Nabi itu kan sudah meninggal, Pak. Semuanya sudah meninggal dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu sudah pada meninggal, Pak, dikubur, Pak. Mereka sudah pada meninggal. Tapi dengan kuasanya Allah, Pak, Allah Subhanahu wa taala mampu mengumpulkan seluruh nabi dan rasul itu untuk sholat bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain, Pak. Tapi mereka jadi makmum semua, Pak. Ya Allah. Rasulullah Nabi kita, Pak, yang jadi imamnya waktu itu. Ini menunjukkan mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, kok bisa ya para nabi kan di alam kubur mereka kan di alam barzah, kok bisa datang ke Palestina itu gimana? Ya bisa, Pak, Allah Maha Kuasa. Dalam hadis Nabi kan mengatakan, Pak, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Apa artinya? Para nabi, Pak, para rasul itu meskipun sudah meninggal, mereka itu pada hakikatnya hidup, Pak, di alam kubur mereka, hidup mereka. Yusallun bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sholat, Pak, di alam kubur itu. Sholat ya. Luar biasa ya. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut ya. Kemudian kalau Mi'raj jamaah, nah ini lanjut ya, slide berikutnya. Al-Mi'raj adalah perjalanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril alaihissalam, ya, bersama malaikat Jibril alaihissalam. Dari mana, Pak, kalau Mi'raj ini? Dari Masjidil Aqsa yang di Palestina itu, lalu naik menuju ke atas langit hingga mencapai Sidratul Muntaha. Tapi ingat, tolong dicatat, beliau dan malaikat Jibril sudah tidak lagi menggunakan buraq. Buruknya itu diikat di dekat Masjidil Aqsa di sebuah batu yang besar, yang mana batu itu dulu tempat duduknya Nabi Daud alaihissalam, Pak, dalam sebuah riwayat gitu ya. Jadi ditinggal, Pak, buruknya ditinggal ya, untuk nanti kalau kembali lagi ke Makkah dipakai lagi itu ya. Kalau ke langit sudah tidak pakai buruknya. Terus ke langitnya naik apa, Pak? Ke langitnya naik apa itu Rasulullah waktu itu? Menggunakan sebuah mirqah namanya, Pak. Mirqah itu semacam anak tangga ya, yang terbuat dari emas dan perak, Pak, itu. Ya Allah, kuasanya Allah. Yang menjulang tinggi sampai tembus 7 lapis langit, Pak, itu. Namanya
mirqah. Mirqah itu mi'raj atau tangga lah bahasa kita, Pak. Mungkin kalau bahasa sekarang itu yang kayak di mall-mall itu ya apa? Eskalator ya, eskalator berjalan tuh. Wallahu alam seperti apa ya. Yang jelas tidak menggunakan buruk lagi, tapi menggunakan apa? Anak tangga. Itu ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Secepat apa itu ya? Tangga itu ya. Wallahu alam kayak. Nah, di langit pertama baginda Rasulullah SAW itu disambut Pak oleh Nabi Adam alaihissalam. Padahal Nabi Adam di mana Pak? Di bumi kan, atau di alam kubur, di alam barzah. Tapi kuasanya Allah Pak, lagi-lagi kuasanya Allah. Allah mampu untuk menghadirkan Nabi Adam berada di langit pertama. Iya, bertemu Pak. Mengucapkan salam, assalamualaikum dan seterusnya. Bahkan Rasulullah didoakan Pak oleh Nabi Adam alaihissalam. Lanjut lagi nanti ke langit 2 Pak, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Yahya alaihissalam ya. Tapi pada dasarnya Pak, Nabi Yahya itu ya di alam kubur, kecuali Nabi Isa ya. Kalau Nabi Isa memang dari sejak awal beliau berada di langit kedua Pak. Kalau Nabi Adam, Yahya, terus Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim dan yang lain itu ya, alaihimussalam, mereka itu awalnya di alam kubur, tapi kemudian dipindahkan oleh Allah berada di langit untuk menyambut Rasulullah gitu, dipindahkan ya. Adapun Nabi Isa Pak tidak dipindahkan, memang beliau dari awal berada di langit kedua ya. Sampai sekarang Pak, sampai sekarang Nabi Isa masih berada di langit kedua. Kok bisa hidup di sana? Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut terus ya, itu dibaca ya. Terus yang ke berapa itu? Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Sama Pak, mengucapkan salam terus didoakan oleh mereka. Kemudian di langit kelima Nabi SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Lalu di langit yang keenam Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini Nabi Musa ini Pak yang nanti dalam peristiwa Mi'raj itu beliau yang nyuruh Nabi kita untuk kembali lagi ke atas, minta keringanan apa? Sholat yang 50 waktu awal mulanya itu kembali kamu gitu ya. Bahasanya itu nanti kembali engkau ke tempat Tuhanmu, irji ila rabbika. Nah, ini hadis sahih Muslim Pak itu. Nah, sebagian orang salah paham, loh kembalilah ke Tuhanmu, lu berarti Allah beneran di atas dong gitu. Nah, nanti kita bahas Pak, ya. Sabar ya, pelan-pelan ya. Ada lafadz dalam hadis, irji ila rabbika. Kembali kamu wahai Muhammad, kata Nabi Musa. Balik lagi ke Tuhanmu gitu. Minta keringanan. Berarti Allah di langit dong. Gitu. Nah, itu disimpulkan oleh sebagian orang seperti itu. Terus yang berikutnya yang di langit ketujuh, baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini gelarnya Abul Anbiya. Apa itu Abul Anbiya? Bapaknya para nabi. Kenapa Pak dinamakan bapaknya para nabi? Padahal kan Nabi Adam harusnya ya manusia pertama ya. Itu bapaknya para manusia bahkan ya. Kenapa Nabi Ibrahim Pak disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Kenapa? Karena dari beliau itu Pak, keturunan ke bawah itu banyak keturunan beliau yang menjadi nabi atau rasul. Banyak. Ya. Termasuk Rasulullah itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pokoknya dari Nabi Ibrahim ke bawah itu banyak keturunan-keturunan beliau yang menjadi nabi atau menjadi rasul. Makanya Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya begitu gelarnya. Nah, dah Pak. Di langit ketujuh Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam waktu Nabi ke sana itu beliau sedang bersandar di sebuah bangunan yang besar. Namanya Al-Baitul Ma'mur ya. Rasulullah nanya itu waktu itu Pak. Ini hadisnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Pak. Kisah yang seperti ini tuh ya, ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi nggak ngarang bebas ini Pak. Ini ada rujukan hadisnya. Nabi waktu itu nanya sama Jibril, wahai Jibril, ini bangunan apa gitu. Rasulullah belum tahu Pak, namanya belum tahu waktu itu. Mirip kayak Ka'bah Pak, mirip seperti Ka'bah, Baitul Ma'mur itu ya. Lalu Jibril menjawab, hadza al-baitul ma'mur. Ini adalah al-baitul ma'mur yang setiap hari ada 70.000 malaikat tawaf di sini Pak. Setiap harinya. Dan 70.000 itu
setelah datang hari ini, dia akan pergi, lalu datang lagi 70.000 yang lain. Begitu lagi hari berikutnya, datang lagi 70.000 yang lain. Terus setiap hari Pak bergantian 70.000. Dan yang sudah pernah ke situ Pak, tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya ke Al-Baitul Ma'mur. Itu dari dulu sampai sekarang begitu Pak, tiap hari 70.000, 70.000. Berapa Pak jumlah malaikatnya Allah Pak? Miliaran ya, triliunan lah, banyak lah ya. Wallahu alam berapa itu jumlah malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya banyak sekali ya. Nah, itu namanya Baitul Ma'mur ya. Baik. Kemudian kita lanjut ya, masih bicara tentang Mi'raj. Menurut beberapa riwayat, untuk mencapai langit pertama itu dibutuhkan normalnya Pak, waktu 500 tahun perjalanan. Ini dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna kam bainas sama'i wal ard?" Ya. Jadi Nabi nanya Pak kepada para sahabat waktu itu ya. Kalian tahu enggak jarak antara bumi dengan langit atau langit dengan bumi? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu ya. Lalu Nabi menjawab, "Masiratu khamsi mi'ati sanah." Ya Allah. Dari bumi ke langit butuh 500 tahun perjalanan. Bahkan Nabi melanjutkan Pak, wa kithafu kulli sama masiratu khamsimi'ah juga. Tebalnya langit itu Pak. Jadi langit itu punya ketebalan. Misalnya Anda sudah nyampe langit pertama, tadi berapa jaraknya? 500 tahun perjalanan. Di langit pertama Anda harus mengetok pintu dulu Pak. Ada penjaganya Pak itu. Siapa yang menjaga Pak? Malaikat Pak, penjaga langit itu ada yang malaikat. Nah untuk menembus tebalnya langit itu Pak, setelah dibukakan pintu langit pertama itu ya, untuk menembusnya itu juga butuh 500 tahun Pak. Allah, jauhnya seperti apa itu Pak? Langit pertama loh Pak, ini baru langit pertama. Anda sudah bisa membayangkan ya, berarti untuk menembus langit pertama kita butuhkan dari bumi berapa tahun jadinya? 1000 tahun dong, ya nggak? Total 1000 tahun. Dan itu sama sampai langit kedua, langit ketiga, 4, sampai dengan langit ketujuh, normalnya itu 7.000 tahun Pak. Anda baru bisa itu nyampe ke sana. Tapi Rasulullah ketika Mi'raj ternyata sangat cepat sekali. Ya Allah, itu kuasanya Allah Pak. Menunjukkan Allah itu maha sempurna, maha hebat, maha kuasa. Ya, oke. Nah di langit itu jamaah, baginda Rasulullah SAW masih di poin nomor 1 ya. Setiap satu jengkal di langit pasti ada satu malaikat di situ yang beribadah. Artinya apa Pak? Langit itu penuh dengan malaikatnya Allah. Tidak ada satu ruang pun Pak yang kosong Pak. Kalau di bumi ini Pak, manusia banyak ya. Tapi masih ada nggak ruang kosong Pak? Masih banyak ya. Ini depan saya ini masih kosong ya. Masih banyak yang kosong. Kalau langit Pak, Anda kalau bisa melihat malaikat ya, kalau bisa melihat malaikat, tidak ada sedikit pun ruang kosong di langit, penuh dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang mengatakan langit itu maskanul malaikah, tempat tinggalnya langit. Awas, bukan tempat tinggalnya Allah ya, hati-hati. Langit adalah tempat tinggalnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lanjut ya. Nabi SAW naik menuju ke Sidratul Muntaha Pak. Jadi setelah di langit ketujuh tadi, di mana tadi? Ada bangunan namanya apa? Al-Baitul Al-Ma'mur. Nabi melanjutkan lagi ke atas lagi Pak. Itu menembus namanya Sidratul Muntaha. Apa itu jamaah Sidratul Muntaha? Nomor 3 itu Pak. Saya baca di kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sidratul Muntaha itu adalah syajaratun azimatun fis sama'is sabi'ah. Pohon Pak, ternyata Sidratul Muntaha itu pohon. Kalau tidak percaya baca Sahih Bukhari ya. Di Sahih Al-Bukhari Rasulullah mengatakan wa rufi'at li Sidratul Muntaha. Itu disebutkan dan dinampakkan di hadapanku yaitu sebuah pohon yang sangat besar. Akarnya itu ada di langit 6 Pak sebetulnya, akar pohon itu tadi. Tapi pohonnya menjulang tinggi tembus sampai ke 7, sampai di bawahnya aras Pak. Ini mohon maaf, ini saya buatkan gambaran biar kebayang gitu ya. Nah, itu Pak, ilustrasi saja ini ya. Tadi di langit ketujuh ada apa itu? Yang atas itu Al-Baitul Al-Ma'mur ya. Nanti di atasnya Al-Baitul Ma'mur itu ada namanya makhluk Al-Kursi Pak.
Al-Kursi ini makhluk yang sangat besar bentuknya, mengalahkan 7 lapis langit yang tadi butuh waktu berapa? 7.000 tahun. Perbandingannya Pak, seperti logam dilempar di tengah padang pasir. Logam itu Pak 7 lapis langit, sementara padang pasir yang seluas itu Al-Kursi. Sebesar itu Pak Al-Kursi ya. Wasi'a kursiyuhus samawat wal ard, lebih besar dari langit dan bumi Pak Al-Kursi. Itu saja Pak, Al-Kursi di atasnya lagi ada namanya bahrun. Bahrun itu apa? Lautan air. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengatakan, hadisnya Sahih Al-Hakim ya, dalam Al-Mustadrak, itu tebalnya Pak, untuk menembus air itu butuh waktu berapa ya? 500 tahun juga, iya. Khomsumi'ati sana, 500 tahun perjalanan Pak. Tebal sekali itu ya. Anda bisa bayangkan Pak, di atas alam semesta sana Pak, ada lautan air. Ya karena dalam Al-Quran juga disebutkan itu. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Ya, arasnya Allah, ciptaan Allah, aras ciptaan Allah itu berada di atas air. Itu lautan air itu yang tebalnya tadi 500 tahun perjalanan itu untuk menembus kedalamannya. Nah, pohon tadi Pak yang namanya Sidratul Muntaha, itu pohon itu tadi dari langit ke-6 akarnya, terus tembus sampai di bawahnya aras. Di bawah aras itu ada 4 malaikat yang memikul aras. Berapa? 4 jumlahnya Pak. Nanti di akhirat ditambah sama Allah menjadi 8. Kalau sekarang masih 4 yang memikul aras. Ada 4 malaikat Pak yang bentuk badannya, kata Rasulullah, Anda berdiri di telinganya, kemudian lompat di pundaknya malaikat pemikul aras itu, membutuhkan 700 tahun untuk sampai di pundaknya. Ya Allah, hadisnya riwayat Imam Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban ya. Kita kalau membaca hadis-hadis kayak gini Pak, menambah apa ya, takzim, pengagungan kita kepada Allah. Maha besar Allah ya, maha kuasa Allah ya, mampu menciptakan makhluk sebesar itu Pak. Dari telinganya malaikat itu tadi untuk pindah ke berapa? Kemana? Ke pundaknya butuh waktu berapa? 700 tahun Pak. Rasulullah yang mengatakan ya. Berarti kan besar sekali Pak itu malaikat itu ya, pemikul arasnya. Arasnya sendiri Pak itu lebih besar dari Al-Kursi. Sampai Al-Kursi yang tadi dibayangkan seperti apa tadi? Padang pasir tadi ya. Itu dibandingkan dengan aras, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti logam dilempar di tengah padang pasir. Nah, padang pasir itulah aras Pak. Ya Allah, Al-Kursi tidak ada apa-apanya yang tadi besar itu Pak. Apalagi kita Pak, ya bumi, apalagi ini galaksi ya, nggak ada apa-apanya nih ya. Ya Allah, ya Allah, besar sekali ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah itu Pak tembus sampai di bawahnya aras itu. Jadi pohon itu tadi tinggi menjulang sampai di bawah aras itu. Namanya apa tadi? Pohonnya Sidratul Muntaha. Ya, namanya Sidratul Muntaha. Ya, pokoknya di bawah aras. Jadi Nabi nggak tembus ke aras Pak, nggak boleh. Ya, tidak ada satupun makhluk yang diperkenankan untuk menembus aras. Karena di atas aras itu nanti ada namanya Al-Lauh Al-Mahfud. Ya, kalau Al-Qalam itu dia yang dulu tugas mencatat seluruh ilmunya Allah di situ, Al-Lauh Al-Mahfudnya. Lauhil Mahfud ini apa coba? Ada yang tahu enggak? Dia itu mirip, nah, seperti ini Pak, lembaran buku Pak. Dia itu buku raksasa, diciptakan oleh Allah, terbuat dari cahaya. Buku Pak, terbuat dari cahaya. Yang lembarannya itu Pak ya, segede apa? 100 tahun perjalanan Pak. Ya Allah. Mungkin gini ya, kalau dari sini ke sini bentuk bukunya itu Lauhil Mahfuz itu butuh waktu 100 tahun perjalanan. Ya, 100 tahun perjalanan. Dalam hadis Nabi menyatakan seperti itu ya. Sangat besar sekali itu ya. Dan siapa yang menjaga Lauhil Mahfuz itu, Pak? Siapa jemaah? Yang menjaga Lauhil Mahfuz siapa? Malaikat Mikail ya. Malaikat Mikail itu salah satu tugasnya kan selain menurunkan hujan, membagi rezeki gitu ya, malaikat Mikail, beliau juga lah yang bertugas menjaga Al-Lauh Al-Mahfuz. Bahkan ada satu malaikat lagi namanya malaikat Israil atau Azrail. Kalau beliau tugasnya hanya melihat, Pak. Kakinya ada di bumi, wajahnya malaikat Israil itu berada tepat di depan Lauhil Mahfuz untuk ngecek
ini Pak Rahmat masih lama ini jadwal meninggalnya. Gitu. Masih lama nih. Iya. Itu malaikat Israel Pak, wajahnya, mukanya itu tepat berada di depan Lauhil Mahfud gitu ya. Oh, itu kuasanya Allah. Besar sekali Pak itu Pak. Malaikat Israel itu sangat besar. Baik, kembali lagi. Itu informasi ya tentang Sidratul Muntaha. Baik. Ini kalau dibaca semua nanti nggak cukup pembahasannya ya. Ya sudah, kira-kira begini Pak ya, informasi tentang Al-Isra dan Al-Mi'raj ya. Nah, sekarang kita bahas apakah peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi dalil bahwa Allah itu berada di langit, di atas aras misalnya. Karena Nabi kan tembus sampai di bawah aras. Maka kita baca dulu Pak keterangan dari seorang ulama namanya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Jadi nanti ada dua pembahasan Pak. Kita bahas pertama tentang melihat Allah, satu lagi nanti tentang Allah berkalam. Allah berkalam. Ini dua hal pembahasan yang penting Pak, untuk memahami nanti apakah Allah itu di sana gitu loh. Ya, Anda harus membahas dua hal dari dua sisi. Pertama tentang melihat Allah, yang kedua tentang Allah berkalam. Tolong dihafalkan. Coba. Satu, tentang melihat Allah. Dua, tentang Allah berkalam. Ya, dua itu ya, poinnya di situ ya. Kita akan bahas ya. Nah, untuk tentang melihat Allah ini Pak, para ulama ternyata berbeda pendapat. Ada 3 pendapat yang saya dapatkan dalam kitab-kitab para ulama. Yang pertama, Nabi SAW itu sebetulnya tidak melihat Allah Pak di Sidratul Muntaha itu. Yang beliau lihat adalah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Iya, dalam bentuk aslinya. Ayatnya apa Pak? Surah An-Najm itu loh. Wa huwa bil ufuqil a'la. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Itu ayat surah An-Najm itu Pak. Itu menceritakan tentang malaikat Jibril yang mendekat ke Rasulullah di Sidratul Muntaha Pak, dengan bentuk aslinya Pak. Ya Allah. Loh Pak Ustadz, tadi Jibril kan menemani Nabi dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke atas langit. Itu bagaimana? Itu dalam bentuk rupa manusia. Jadi malaikat Jibril itu Pak seringnya kalau bertemu dengan Rasulullah merubah bentuknya dengan seperti apa? Manusia gitu, seperti seorang laki-laki. Bahkan sangat sering Pak, kecuali 2 kali. Pertama di bumi, 1 kali lagi di Sidratul Muntaha. Jadi 2 kali Pak Rasulullah itu melihat Jibril dalam bentuk aslinya itu hanya 2 kali. Pertama di bumi, yang kedua di Sidratul Muntaha. Pada saat melihat Jibril Pak, Allahu Akbar. Jibril ini bentuknya besar sekali, memiliki sayap 600 janah. Apa itu? 600 sayap ya. Ada sayapnya Pak, malaikat Jibril ya. Pak, seluruh malaikat yang lain ya. Malaikat lain itu ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Dalam Al-Quran disebutkan ada ayatnya itu. Kalau Jibril Pak, 600 sayap dia. 600 sayapnya. Dalam bentuk asli dilihat oleh Rasulullah. Jadi ketika di Sidratul Muntaha, Rasulullah itu tidak melihat Allah. Yang dilihat siapa? Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, ini pendapat siapa Pak? Istrinya Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan sahabat Ibnu Mas'ud juga berpendapat demikian. Nabi itu tidak melihat Allah. Oke. Sekarang yang kedua, ada pendapat dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini yang saya bawa kitabnya ini. Beliau termasuk ulama yang meyakini Nabi itu melihat Allah. Nabi itu melihat Allah di Sidratul Muntaha, tapi melihatnya dengan mata kepala. Sebab nanti ada pendapat yang ketiga, melihat Allah dengan bifuadih. Fuad itu hati. Dengan hati mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapatnya sahabat Ibnu Abbas. Siapa ini Ibnu Abbas ini Pak? Sepupunya Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ibnu Abbas. Kemudian Anas bin Malik, ini pembantunya Rasulullah itu ya. Dan Ikrimah diantaranya. Beliau yang berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang melihat Allah, tapi bifuadih, dengan hatinya. Ya. Kalau Syekh Nawawi mengatakan bi'aini ro'sih, dengan matanya langsung Pak, dengan mata Rasulullah yang mulia itu. Ya. Jadi ada khilaf ya.
tentang melihat Allah itu apakah menggunakan mata atau menggunakan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi yang jelas Pak, kalaupun mengikuti pendapatnya Syekh Nawawi misalnya, tetap Pak melihat Allah di sana itu tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran. Itu harus dipegang dulu itu. Melihat Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, dan tanpa ukuran. Seperti apa itu Ustadz? Terus tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Jadi tidak menunjukkan tempatnya Allah di sana Pak. Sebagaimana dulu Nabi Musa itu melihat Allah di mana? Di Bukit Tursina yang ada di Mesir itu ya. Tursina namanya, Gunung Tursina, Bukit Tursina atau Tursaina. Itu tidak menunjukkan Allah berada di bumi Pak, tidak. Karena Allah itu bisa dilihat tanpa tempat, tanpa arah. Kitanya di bumi, nabinya di bumi atau di langit Pak. Tetap Allahnya tidak berada di suatu tempat. Ini mungkin bagi kita sulit untuk dipahami ya. Tapi memang begitu Pak penjelasannya dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, sekarang kita baca aja keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita bahas tentang berkalam Pak. Kalau Nabi itu di Sidratul Muntaha berkomunikasi dengan Allah Pak. Berkalam dengan Allah yang mendapatkan apa? Perintah sholat 50 waktu yang awalnya 50 menjadi 5 sholat itu. Itu Pak harus dipahami seperti ini. Jadi kalamnya Allah itu laisa biharfin wala sautin. Kalamnya Allah itu bukan berupa huruf, bukan berupa suara. Jangan sekali-kali Pak Anda membayangkan Rasulullah berkomunikasi dengan Allah itu, Allahnya ngomong itu Pak. Keluar suara dari zat Allah. Tidak boleh Pak. Laisa kamitslihi syai'. Allah berkalam tidak serupa dengan kalamnya makhluknya. Salahnya kita itu Pak, kadang Musa alaihissalam ketika di Bukit Tursina itu kan berkomunikasi dengan Allah itu Pak. Ya enggak? Nabi Musa alaihissalam berkomunikasi dengan Allah. Tapi apa yang dimaksud dengan mendengar kalamnya Allah? Perhatikan. Ai asma'ahu kalamahu al-qadim bi jami'i a'dhahi min jami'il jihad. Yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kalamnya yang qadim kepada Nabi Musa, bahkan mendengarnya itu bukan dengan telinga Pak Nabi Musa waktu itu, dengan seluruh tubuhnya dari segala penjuru arah. Nabi Musa dulu telinganya ditutupin Pak di Bukit Tursina itu Pak, tapi mampu mendengar kalamnya Allah karena kalamnya Allah bukan suara, bukan huruf, tidak perlu menggunakan telinga Pak. Tubuhnya Nabi Musa diberikan kekuatan oleh Allah mampu mendengar, memahami kalam Allah yang qadim itu Pak, yang laisa kamitslihi syai', yang tidak ada yang tahu hakikat kalamnya Allah. Itu kuasanya Allah Pak itu, ya. Jadi jangan dibayangkan Nabi Musa waktu itu dengan Allah berkomunikasinya seperti kita gitu Pak. Tidak begitu Pak. Ya, itu baca itu keterangan Syekh Nawawi. Asma'ahu kalamahu al-qadim. Jadi diperdengarkan. Nah di situ kan dulu ada malaikat Jibril Pak di sampingnya Nabi Musa. Tapi malaikat Jibril tidak mampu mendengar kalamnya Allah. Kenapa? Karena kalamnya Allah bukan suara, awas, bukan huruf, bukan suara. Beda dengan kalam kita. Kalau kita berkalam Pak, saya ini berkalam pakai apa? Ada suara nggak? Ada suara. Karena saya makhluk Pak. Ada bersuara, ada huruf yang keluar dari tubuh saya ini, dari mulut saya. Terus Anda paham. Itulah kalam kita. Tapi kalau Allah Pak, Allah maha berfirman, Allah maha berkalam, jangan Anda samakan dengan Anda. Beda Allah itu ya. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian selanjutnya, lalu apa yang dimaksud dengan Nabi SAW berkalam dengan Allah di Sidratul Muntaha? Kita jawab, wa sami'a kalamahu al-qadim aidan sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra wal Mi'raj. Walaysa Allahu fi makanin wala jihah bal al makan lisami al hadis. Allah. Ini Pak jawaban dari Syekh Nawawi. Begitu pula baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar kalamnya Allah yang qadim kapan? Pada saat peristiwa Mi'raj. Di Sidratul Muntaha tadi Pak, yang di bawah aras. Namun, awas perhatikan, bukan berarti Allah berada di suatu tempat di bawah aras atau suatu arah di arah atas langit, bukan itu.
Bahkan kita juga nanti Pak bisa mendengar kalamnya Allah. Di mana Pak? Kita berkomunikasi dengan Allah di mana nanti? Di padang mahsyar ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika dihisab Anda tidak mendengar suara, tidak mendengar huruf Pak. Allah berkalam, berfirman, tapi bukan suara, bukan huruf Allah ya. Bahkan tidak menunjukkan tempat bagi Allah. Allahnya tidak berada di padang mahsyar. Enggak. Allah itu bukan benda, bukan sosok, bukan ukuran, bukan materi. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Nanti kita juga bisa melihat Allah di mana? Di surga. Bisa mendengar kalamnya Allah di surga, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa jarak, tanpa jarak jauh atau jarak dekat. Maksudnya Allahnya itu enggak berada di dalam surga. Nah, tuh sampai didetailkan oleh Syekh Nawawi. Wala dakhilal jannah wala kharijan anha. Allah kita lihat Pak nanti di surga. Ya, kita bisa melihat Allah, tapi Allahnya tidak berada di dalam surga, juga tidak di luar surga. Seperti apa itu Pak Ustadz? Wallahu a'lam. Allah itu zat yang maha suci dari tempat dan arah, dan hakikat zatnya tidak mampu dijangkau oleh akal pikiran kita. Iya, kita sampai segitu Pak. Harus begitu pemahaman kita. Tanzih ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tolong ini dijawab bareng-bareng Pak. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha berkalam dengan Allah, apakah Allahnya berada di Sidratul Muntaha? Tidak. Apakah Allah berkalamnya pakai suara, bersuara begitu? Tidak ya. Pokoknya Allahnya juga tidak berada di Sidratul Muntaha. Dan ini sesuai dengan akidahnya Imam Syafi'i Pak. Saya punya bukti data kuat Pak. Apa yang tadi disampaikan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi ini kan ulama mutaakhirin Pak, bukan ulama salaf. Tapi akidahnya sama seperti ulama salaf, yaitu Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i Pak? Inna kalamal adamiyyin la yushbihu kalamullahi ta'ala. Sesungguhnya kalam kita Pak tidak sama dengan kalamnya Allah. Siapa yang bilang Pak? Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini pendiri mazhab Syafi'i, ulama salaf Pak, meninggal tahun 204 Hijriah. Gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Siapa sih yang tidak kenal Imam Syafi'i? Ulama salaf beliau. Beliau meyakini kalamnya Allah itu tidak sama dengan kalam manusia. Kalau kalam manusia ada suaranya nggak Pak? Ada. Pakai huruf nggak? Ada yang pakai huruf bahasa Indonesia, huruf bahasa Arab, huruf apa lagi? Huruf Jepang, macam-macam lah. Itu kalamnya manusia begitu. Allah Subhanahu wa taala kalamnya jangan Anda samakan. Itu kata Imam Syafi'i begitu. Lanjut Pak. Kalamul adamiyyin bil muwajahah. Manusia itu Pak kalau berkalam gimana kata beliau? Berada di suatu tempat, berada di suatu arah. Apa itu? Muwajahah itu berhadapan-hadapan. Saya dengan Anda, ini kan kita sedang berkalam ini namanya Pak, sedang berkomunikasi. Berkalam itu berkomunikasi. Kalau kalamnya kita ini butuh tempat gak? Iya dong, saya di sini, Anda di situ. Butuh arah, Anda harus berada di depan arah saya. Kalau Anda di belakang saya jauh, gimana saya komunikasinya, ya kan? Itulah kita Pak, berkomunikasinya kita seperti itu. Berada di suatu tempat, berada di suatu arah. Tapi kalau Allah berarti, apa? Kesimpulannya dari Imam Syafi'i, tidak berada di tempat dan juga tidak berada di suatu arah. Maka hadirin sekalian, tolong para penceramah kita kalau ceramah acara apa itu Isra Mi'raj. Ini sudah Isra Mi'raj kapan? Isra Mi'raj Pak? Ini bulan apa sekarang? Ya, banyak para penceramah kita itu kadang-kadang kepleset lidahnya atau karena tidak menguasai ilmu tauhid, mereka bilang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah dan berbicara dengan Allah di Sidratul Muntaha gitu. Allah berada di sana bertemu dengan Nabi kita. Wow, ini bahaya ini ya. Acara Isra Mi'raj tapi isi akidahnya ini menyimpang. Ya, tidak benar itu Pak ya. Jangan seperti itu ya. Cukup katakan Nabi itu berkomunikasi dengan Allah, melihat zat Allah tapi tanpa tempat, tanpa arah. Tidak menunjukkan Allah berada di Sidratul Muntaha. Begitu harusnya disampaikan. Tapi para penceramah Isra Mi'raj kita enggak semuanya ini kan menguasai tema tauhidnya. Maka ini saya sampaikan di sini ya. Jadi jangan salah paham ya. Saya ulangi Pak. Apakah Nabi kita
Melihat Allah, Allahnya berada di Sidratul Muntaha, di bawah aras? Tidak. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan Allah berkalam? Allah dilihat oleh Rasulullah di sana? Maksudnya adalah Nabi kita mendengar kalamnya Allah yang tanpa huruf, tanpa suara, tapi Nabi bisa paham itu, yang bukan huruf, bukan suara, tapi Nabi bisa paham. Dan melihat Allah, Allahnya tidak berada di suatu tempat, gitu. Ya, pokoknya nggak bisa dibayangkan, Pak. Tidak bisa dibayangkan. Ya. Sama seperti akidah Imam Syafi'i bahwa Allah itu kalau berkalam tidak butuh tempat dan tidak butuh arah. Ya. Berarti kan tidak boleh, Pak, membayangkan Allah berada di suatu tempat. Tidak boleh. Allah berada di Bukit Tursina pas berbicara dengan Nabi Musa. Tidak boleh, tidak boleh itu. Ya, Allah itu maha suci dari tempat dan arah. Imam Tohawi, Pak. Nah, siapa yang nggak kenal Imam Tohawi? Beliau mengatakan melihat Allah itu tanpa tempat, tanpa arah. Misalnya tadi kita pakai pendapat siapa yang melihat Allah di Sidratul Muntaha tadi? Syekh Nawawi, ya. Syekh Nawawi dan Ibnu Abbas kan melihat Allah itu Rasulullah SAW. Tapi melihat Allahnya tetap tanpa tempat, tanpa arah. Sebagaimana Imam Tohawi mengatakan, melihat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang hak terjadi bagi penduduk surga nanti, dengan tanpa diliputi arah dan tempat, tanpa bentuk, tanpa ukuran dan tanpa rupa. Tuh, akidah salaf, Pak, ini. Matan akidah Tohawiyah, ya, akidah Tohawiyah ini. Pengarangnya, penulisnya itu termasuk ulama salaf. Meninggal tahun 321 Hijriah. Ini semakin menguatkan, Pak, data yang kita sampaikan, bahwa Allah itu bisa dilihat tapi tidak berada di suatu tempat. Nabi melihat enggak tadi, Pak, di Sidratul Muntaha? Pakai pendapatnya Syekh Nawawi atau Ibnu Abbas. Melihat Allah enggak di Sidratul Muntaha? Melihat Allah. Oke, melihat Allah. Tapi Allahnya apakah berada di tempat situ? Tidak. Itu harus begitu akidahnya. Akidahnya harus dibenari, Pak. Mengenal Allahnya harus benar, Pak. Hati-hati nih. Ini masalah akidah, ya. Melihat Allah iya, tapi melihatnya tanpa tempat, tanpa arah. Tidak bisa dibayangkan. Nanti setelah ini, Pak, ada keterangan bagaimana nikmatnya melihat Allah nanti, ya. Kemudian satu lagi, Pak, biar datanya tambah kuat, ya. Imam Abu Hanifah juga sama mengatakan, berjumpa dengan Allah atau melihat Allah nanti di surga itu adalah perkara yang hak dan tanpa kaifiyah. Maksudnya tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, bahkan tanpa arah tuh. Wala jihatin, paling akhir, tanpa arah. Tidak perlu Allahnya itu berada di depan atau di atas atau di bawah misalnya. Tidak, Allah maha suci dari tempat dan arah. Karena Allah bukan benda, Pak. Allah bukan materi, ya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang tahu, Pak, hakikat Allah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah pendiri mazhab Hambali. Akidahnya sama, Pak, dengan kita, yaitu meyakini Allah maha suci dari bentuk dan arah. Maka, Pak, Imam Ahmad itu ketika ditanya apakah Allah berada di langit, di Sidratul Muntaha atau di atas aras, beliau menjawab Allah maha suci dari arah. Allah tidak berarah, Pak. Ya, meskipun Allah bisa dilihat di Sidratul Muntaha, Allah juga bisa dilihat nanti di surga. Allah juga bisa dilihat nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar itu bumi, Pak. Bumi yang baru setelah hancurnya alam semesta, kiamat. Tetap tidak menunjukkan Allahnya berada di bumi, tidak. Tidak, ya. Melihat Allah iya, tapi Allahnya tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Baik, terakhir. Ini sudah suruk, ya? Ini terakhir, Pak, terakhir. Ini langsung kita baca terjemah saja, Pak. Bagaimana nikmatnya nanti melihat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari tempat dan arah, bahkan bukan bentuk yang kita lihat, Pak. Ini keterangan saya ambilkan dari Syekh Nawawi. Kita baca terjemahnya saja, ya. Setelah perjalanan Isra, lalu Nabi SAW mi'raj ke langit dan beliau melihat Tuhannya serta berkalam dengannya. Ingat, ini kan Syekh Nawawi yang bilang, karena beliau tadi berpendapat Rasulullah itu melihat Allah di Sidratul Muntaha dan berkalam, berkomunikasi dengan Allah. Tapi tetap gimana tadi? Tanpa tempat, tanpa arah. Maksudnya adalah Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan yang sesuai dengan keagungan Allah yang maha suci dari menyerupai makhluk. Misalnya berhadapan-hadapan, itu enggak berlaku, Pak, kata Syekh Nawawi.
berada di suatu arah atau berada di suatu tempat, itu tidak berlaku bagi Allah. Melihat Allah Subhanahu wa taala juga dengan tanpa meliputinya, sebab tidak berlaku batas atau ujung bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti di akhirat, nih kata Syekh Nawawi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, namun tidak seperti melihat benda-benda yang berukuran. Bahkan seorang hamba, ini Pak, nanti Anda di surga ya bisa melihat Allah, itu Pak nikmatnya itu, baca itu. Seorang hamba tenggelam dalam kebingungan yang luar biasa sebab merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Anda melihat Allah nanti Pak tercengang. Bukan bentuk, bukan ukuran, bahkan Allahnya nggak berada di dalam surga, tidak berada di tempat, tidak berada di suatu arah, Pak. Anda kaget, tercengang, Pak, ya. Apa istilahnya? Takjub lah itu. Sampai-sampai ini, awas, sampai-sampai dia tidak mengenali, ini kita ya, Syekh Nawawi itu menceritakan kita, sampai-sampai orang itu tidak mengenali dirinya itu siapa. Dia lupa siapa nama dirinya sendiri, bahkan dia tidak bisa merasakan keberadaan orang yang ada di sekitarnya. Padahal di situ banyak orang Pak di surga itu. Anda melihat Allah kan tidak berdesak-desakan, kata Rasulullah nanti di surga itu Pak. Ini ya kan? Tidak berdesak-desakan. La tudammuna fi ru'yatihi, kata Rasulullah itu. Jadi pada saat Anda melihat Allah Pak, Anda itu kayak merasakan apa ya, orang yang sedang kayak mabuk gitu istilahnya, kayak orang mabuk ya, tidak sadarkan diri, dalam artian tidak merasakan orang yang ada di sekitar Anda. Padahal di situ banyak orang Pak, bahkan Anda lupa dengan nama Anda sendiri. Ya Allah, saking nikmatnya merasakan melihat zat Allah yang maha suci dari tempat dan arah. Semua mana tadi? Lanjutnya mana? Allah sungguh akal manusia tidak akan mampu menggambarkan situasi seperti itu. Semua makhluk merasa lemah, tertunduk, merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat melebihi kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mendengar kalamnya. Di mana tadi? Sidratul Muntaha, kalamnya yang qadim, yang bukan berupa huruf dan bukan berupa suara. Bahkan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang bukan bukan bentuk, bukan ukuran ya tentunya ya. Semua merupakan bentuk pemuliaan dan pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Oke, dah. Pokoknya keterangan dari para ulama itu, Pak, jangan meyakini mentang-mentang Rasul itu melihat Allah di langit, atau Rasul itu melihat Allah di Bukit Tursina misalnya, atau di Gua Hira, jangan menganggap Allahnya berada di situ. Intinya begitu, intinya. Karena Allah itu maha suci dari tempat dan arah. Dan itu pendapat 4 madzhab yang sering kita tampilkan itu, ya. Jadi kesimpulan, peristiwa Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menunjukkan keberadaan Allah di atas langit, ya. Itu hanya menunjukkan untuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dah. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sebetulnya Pak, kita itu harus bisa membedakan mana akidah ahlul bid'ah, mana akidah ahlus sunnah, ulama salaf. Hafalkan Pak ini. Ini ciri-ciri akidah ahlul bid'ah itu yaitu ada 7 lah setidaknya. Mereka meyakini Allah berada di atas aras, berada di langit, berada di suatu tempat, di suatu arah, berada di mana-mana. Allah ada bentuknya, ada ukurannya. Itu akidah ahli bid'ah Pak. Akidah ahli bid'ah. Kalau ulama salaf bagaimana Pak akidahnya? 2 ini Pak. Ya. Allah istawa atas aras. Iya, jangan ditolak. Allah istawa atas aras. Akan tetapi tidak boleh meyakini Allah berada di atas aras. Bukan berada di atas aras ya. Allah itu maha suci, maha ada, tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak di bumi, tidak di langit, tidak di atas aras, tidak di mana-mana. Allah maha suci dari tempat dan arah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, saya kira
untuk hari ini cukup ya. Ya, ini terlalu lama tadi ya, peristiwa cerita di awal tadi terlalu lama ya. Tapi tidak apa-apa Pak ya, untuk tambahan informasi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup nih. Monggo, silakan. Dipersilakan kepada para jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Insya Allah sudah paham semua ini. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, Ya. Ana mau nanya. Ya, Jadi anak awam, jadi masalah untuk pemahaman tadi penggambaran bahwa Allah istawa al arsh, seperti halnya pada agama samawi atau agama buatan manusia itu beberapa mungkin penggambarannya kurang lebih seperti apa yang digambarkan dalam Al-Quran. Allah istawa al beristiwa di atas ars dan segala macam, termasuk gambaran Tuhan mereka gitu. Apakah mungkin mereka dulunya mempelajari Al-Quran atau seperti apa? Karena penggambarannya kurang lebih seperti ada yang mereka ke langit terus ketemu dewa-dewa mereka, Tuhan mereka seperti itu. Itu agama apa itu? Agama samawi, banyak semua seperti itu. Ada yang Tuhan mereka duduk di singgasananya dan itu Tuhannya banyak, semuanya duduk gitu. Iya, mungkin begini ya. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka memang benar, Yahudi itu meyakini Allah itu Pak berada duduk di atas aras bagi mereka itu, bagi mereka. Makanya orang-orang mengatakan orang yang meyakini Allah berada di atas aras itu justru itu akidahnya orang kafir Yahudi itu. Iya, orang-orang Yahudi itu. Karena mereka mengikuti seperti Fir'aun. Fir'aun itu meyakini kan Allah di langit Pak. Yang ketika itu mau buat tangga gitu kan, buat tangga ke langit. Saya pengen lihat Tuhannya Nabi Musa. Itu Fir'aun Pak, akidahnya Fir'aun itu. Iya. Karena mereka membayangkan sosok Tuhan itu harus berada di suatu tempat, ya. Tempatnya harus tinggi begitu ya, tidak berada di bawah begitu ya. Itu pemikiran hasil dari logika mereka. Padahal Allah itu tidak bisa dilogikakan. Tidak boleh memahami Allah dengan logika akal kita, tidak boleh ya. Jadi kita tetap berpatokan pada penjelasan ulama kita saja ya, bahwa Allah itu kita katakan istawa atas aras, tapi maknanya bukan berada di sana, bukan. Ya, tidak ada yang tahu maknanya apa. Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, imani saja ayatnya, tapi maknanya bukan berada di sana gitu loh. Paham ya? Ya, kenapa? Karena Allah itu maha suci dari tempat dan arah. Nah, maka 2 poin ini tolong dihafalkan. Saya Pak, kalau ceramah di kalangan NU Pak, bilang nomor 1 itu Pak, saya dituduh Wahabi Pak. Iya, Ustadz Ajib ini kok meyakini Allah berada di atas aras. Loh. Saya nggak bilang di atas aras, saya mengatakan istawa atas aras. Benar Pak, kalau di kalangan NU saya menyampaikan istawa atas aras itu seolah-olah saya itu Wahabi Pak. Padahal enggak, ini ajaran Ahlus Sunnah memang begitu, termasuk Asy'ari. Nah, mereka kan ngakunya bermadzhab Asy'ari kan? Kalangan Nahdlatul Ulama itu, Nahdiyin lah ya, kalangan NU itu ya. Mereka mengakui ikut Asy'ari, padahal Asy'ari itu menerima sifat istiwa, itu menerima Allah istawa atas aras. Cuma jangan dipahami Allah berada di atas aras, gitu harusnya, gitu ya. Nah, terus kalau saya ceramah di depan kalangan Salafi, saya sampaikan nomor 2 ini Pak, Allah maha suci dari tempat dan arah, saya dituduh apa? Mu'tazilah, ini Jahmiyah dan sebagainya. Karena menolak Allah di atas aras. Loh. Saya tidak menolak Allah istawa atas aras. Yang saya tolak itu berada di atas arasnya. Kamu meyakini Allah berada di suatu tempat, yaitu di atas aras. Itu yang saya tolak. Maka ini Pak, kita harus memperjuangkan akidah salaf yang sebenarnya Pak. Akidahnya Imam Syafi'i seperti ini. Akidahnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Bukhari dan yang lainnya. Ya, Allah istawa atas aras, tapi bukan berada di atas aras. Allah itu maha suci dari tempat dan arah. Titik. Tidak bisa dijangkau hakikatnya. Wallahu a'lam. Oke. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Cukup? Ilmunya. Cukup ya? Ustaz, ya. Baik, saya tutup ya. Terima kasih, semoga manfaat, berkah ilmunya. Semoga Allah jaga terus akidah kita bisa sesuai dengan pemahaman ulama salaf kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.